itu tetap semangat saja ya teman-teman ya. Jadi untuk meramaikan usaha kita, meramaikan warung kita itu butuh benar-benar tahapan-tahapan, proses-proses yang panjang menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Jadi di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang warung sembako ya teman-teman ya. Sharing-sharing tentang warung sembako. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu dari penonton video saya, beliau berkomentar seperti ini. Iya. Jadi beliau ini ya sharing-sharing lah tentang warung sembako ya. Dan sepertinya sharing kali ini tentang pembahasan cara menentukan harga di toko kita atau di warung sembako, cara menentukan harga ya. Jadi kalau seumpama kita bahas satu persatu ini ya, tentunya juga panjang lebar sekali teman-teman, karena warung sembako itu tentunya untuk barangnya itu bisa ribuan, bahkan ratusan ribu untuk macamnya ya, setiap itemnya ya teman-teman ya. Tapi ini sedikit sekilas saja info dari saya, dan ini juga menurut pengetahuan dari saya, karena tentunya setiap toko, setiap warung itu tentunya cara men-setting dan juga memahami atau mengelola warung itu tentunya juga berbeda-beda ya. Nggak semua sama lah hitungannya, punya pengalaman dan juga punya cara pengaturan masing-masing ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Dan langsung saja, untuk menentukan harga di warung sembako itu yang pertama harus benar-benar kita pahami itu cara menentukan harga ya teman-teman ya. Menentukan harga ya, itu poin utama yang harus kita ketahui. Itu yang nomor satu adalah modal. Sebagai contoh, kopi kapal api, kita berbelanja di agen, satu kartonnya ya, seumpama ya, satu karton 120.000, dan satu karton kan itu isi 12 renceng ya. Jadi modal utamanya kan 120, kita bagi 12 renceng ya, jadi modalnya kan 11.000 ya teman-teman ya. Kalau kita sudah mengetahui modalnya, modal utamanya itu, kapal api modalnya satu rencengnya 10.000. Dan kembali lagi ke diri kita sendiri teman-teman. Kita mau jual berapa? Kita mau tes ini 10,5 seperti apa. Nah, dan ini pun tidak membicarakan dengan harga pasaran ya teman-teman ya. Karena menurut saya untuk harga pasaran ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya alami di sini, itu saya tahu harga pasaran itu malah dari pembeli teman-teman. Jadi waktu awal-awalnya saya merintis di sini itu, saya pernah menjual salah satu barang atau salah satu item ya ke konsumen saya, dan beliau berkomentar seperti ini, kok di sini sekian ya mas ya. Sebagai contoh lah, sabun Nuvo aja, sabun Nuvo saya menjualnya kan 2,5. Ada yang berbicara, sabun Nuvo di sini berapa mas? 2.500. Nah di sana sekian, di sana sekian, di sana sekian. Nah, saya bukan membanding-bandingkan, jadi saya mengetahui untuk harga pasaran itu menurut pengalaman saya pribadi nih ya teman-teman ya, itu malah dari pelanggan saya.
oh harga di sana sekian, itu pelanggan saya sendiri yang ngomong. Jadi kita tidak mencari tahu untuk kesana harga, ngetes tuku rokok sih, ngetes tuku sabun sih, enggak seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya salah kalau untuk tipe yang seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita itu berjualan, kita itu harus pede. Ya seperti yang saya omongkan di awal tadi. Jadi kita harus mengetahui modal utama, udah itu saja. Modal utama semuanya kapal api satu rencengnya modal 10.000 ya teman-teman ya. Ini ya sebagai contoh saja 10.000. Kita menjualnya seumpama di sini saya 11.000. Dan ada salah satu pelanggan kita, customer kita itu menawar seperti ini. Ya di sana 10,5 masa nggak dapat. Nah itu kembali lagi ke kita teman-teman, ke diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mengetahui modal utama, modalnya 10.000. Nah, kita dan pelanggan kita itu minta untuk harganya 10,5. Padahal kita menjualnya 11.000. Nah, kira-kira dapat nggak kalau pelanggan kita itu minta harga untuk harga 10,5. Nah itu kembali lagi ke diri kita. Kalau kita sudah tahu modalnya, oh iya masih dapat 500 kita kalikan satu karton kan isi 12 renceng ya. 500 kali 10 5.000, 5.000 tambah 1.000 6.000. Nah itu kembali lagi ke diri kita masing-masing teman-teman, mau tidak untuk kira-kira mendapatkan keuntungan segitu. Dan ini kalau menurut saya nggak apa-apa teman-teman, sikat saja, kasih harga segitu. Yang penting kita itu masih dapat upah, sedikit-sedikit kita masih dapat luwihe lah, kita masih dapat batine ya, kira-kira seperti itu. Dan kan belum lagi dengan eh, harga untuk harga ketengan, tentunya kan kita juga masih dapat untuk pembeli-pembeli yang lainnya, beli beli 4, beli 1 biji, 2 biji. Nah itu kan keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan harga rencengan, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ya sharing-sharing wae lah ya tentang warung sembako ini menurut pengetahuan saya pribadi teman-teman. Tentunya setiap toko dan setiap warung itu tentunya berbeda-beda ya untuk cara akumulasinya dan juga cara pengaturannya, cara manajemen keuangannya tentunya berbeda-beda lah, masing-masing lah. Dan untuk meramaikan usaha, untuk biar warung kita itu rame, itu tentunya kembali lagi ya, ya rezeki kan udah ada yang ngatur ya teman-teman ya. Yang penting kita itu sudah berusaha, kira-kira seperti itu saja. Jadi ya rame sepi, namanya orang jualan itu ya sudah wajar, wis udah hal biasa. Kalau menurut saya itu rame sepi itu ya wis biasa lah. Jadi yang penting intinya kita itu lengkapin dulu barang dagangan kita, meskipun porsinya nggak banyak, nggak 10 karton 5 karton, yang penting ada, entah itu setengah karton dulu, 3 renceng dulu, untuk minuman ya 2 kardus dulu. Nah, yang penting itu lengkap, rata semua ada. Jadi untuk setiap pembeli, setiap konsumen yang membutuhkan ini ya ada, membutuhkan itu ada. Ntar kalau habis lagi, catat lagi, hitung belanjanya totalnya berapa, ada uang kita berapa, kira-kira cukup enggak dengan hitungan belanjaan kita yang mau kita belanjakan ke agen. Kalau seumpamanya kurang ya kita potong, untuk barangnya dikurangin apa, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau mulai sudah warung kita itu isinya sudah lengkap, meskipun nggak stoknya nggak banyak, itu lamban laun, lama kelamaan itu tentunya untuk konsumen kita atau customer kita itu tentunya nambah, itu makin banyak, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Itu yang saya alami di sini sih. Dan di sini juga dulu saya itu butuh proses teman-teman, nggak langsung del rame gitu, enggak, butuh proses, semua itu butuh proses. Ibaratnya ya kayak kita sendiri nih ya teman-teman ya,
kita sendiri kan lahir juga nggak langsung besar seperti ini kan, otomatis ya dari kecil dulu, bertahap lah, cuma seperti itu. Dan kurang lebih itu dulu pendapatan saya waktu masih awal-awalnya buka itu ya kurang lebih berapa ya, kalau nggak salah ini satu hari itu 50.000 itu kalau nggak salah, beneran teman-teman, saya nggak bohong, beneran 50.000 kurang lebih. Itu saya melihat perkembangan di toko saya, di warung saya ini kurang lebih 3 bulan sampai ke 4 bulan itu sudah ada perkembangannya. Dan saya juga sudah melihat untuk para customer dan pelanggan saya itu, oh ini sistem belanjanya seperti ini, oh ini model belanjanya untuk barangnya ini, jadi yang harus saya banyakin itu yang biasa mereka belanja, kira-kira seperti itu. Dan tentunya itu tetap semangat saja ya teman-teman ya. Jadi untuk meramaikan usaha kita, meramaikan warung kita itu butuh benar-benar tahapan-tahapan, proses-proses yang panjang menurut saya. Ada ikhtiarnya juga, ono tirakate juga teman-teman. Jadi di sambil kita berusaha, di sisi lain kita berusaha itu ya dibantu dengan doa, ikhtiar, doa dan usaha, itulah pokoknya. Jadi ini di sini saja ya teman-teman ya, di sini ini. Setiap saya mau buka usaha, mau buka warung keseharian saya, itu rame sepi aku wis los teman-teman. Sing penting aku nyambut gawe, sing penting aku berusaha lah. Engko arek entuk sepiro-piro ya tak tampani, wis ngono wae. Jadi wis lillahi ta'ala lah teman-teman ya. Karena kan kita itu rezekian sudah ada yang ngatur, dan tentunya yang penting kita itu berusaha. Kalau kita usahakan tidak mungkin mengkhianati hasil, kira-kira seperti itu. Ya mungkin segitu saja ya teman-teman ya untuk sharing dan pembahasan tentang warung sembako kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena ini sharing saja, sedikit sharing tentang ilmu warung sembako ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan disambung di lain waktu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir di channel Adi Sembako. Tetap semangat pokoknya. Los bae pendapatan piro-piro wis los, yang penting awake dhewe berusaha. Oke, disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.